Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafar Kifa dan saya akan menceritakan kegiatan MSIB saya selama menjalani program magang sebagai Product Designer Intern di PT Simplovi Teknologi Indonesia atau yang biasa disebut sebagai Awan Tunai. Saya akan menjelaskan terkait dengan profil organisasi, posisi penempatan, deskripsi pekerjaan, relevansi dengan perkuliahan, serta lesson learned. Pertama, yaitu profil organisasi. Jadi, Awan Tunai sendiri merupakan perusahaan yang menyediakan layanan finansial digital dan memiliki visi untuk menyejahterakan UMKM Indonesia. Nah, Awan Tunai ini memiliki 3 platform utama. Pertama, yaitu Awan Toko, yang mana Awan Toko merupakan platform berbasis mobile yang menyediakan layanan pembiayaan serta pembelian pasokan secara online. Nah, Awan Toko ini ditargetkan untuk merchant. Selanjutnya yang kedua ada Awan Biz. Kalau Awan Toko tadi ditargetkan untuk merchant, Awan Biz ini ditargetkan untuk supplier. Nah, Awan Biz ini berbasis website dan menyediakan layanan pembiayaan serta point of sales. Kemudian ada yang namanya Portico. Nah, Portico ini mendukung pihak internal untuk memproses layanan-layanan yang diajukan oleh merchant atau supplier. Jadi platform Portico ini digunakan oleh pihak internal saja. Kemudian untuk posisi penempatannya, saya sebagai product designer berada di dalam tim produk yang merupakan bagian dari Departemen Teknologi Departemen. Kemudian tim produk sendiri dibagi menjadi 3 tribe. Yang pertama ada finance, kemudian ada central, dan SAS. Dan saya sendiri masuknya ke tribe finance. Nah, di tribe finance saya juga terlibat dalam pengerjaan proyek dengan merchant lending squad dan internal customer facing squad. Merchant lending squad ini merupakan squad yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan proyek untuk platform yang ada di untuk aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh merchant. Dan platformnya yaitu utamanya adalah di Awan Toko, tetapi juga terdapat beberapa pelaksanaan aktivitas yang juga ada di Awan Biz. Kemudian yang kedua ada internal customer facing squad, sesuai namanya ya. Jadi untuk squad yang internal customer facing ini bertanggung jawab untuk pengerjaan proyek yang berhubungan dengan aktivitas-aktivitas untuk pihak internal. Kemudian untuk deskripsi pekerjaan, saya sebagai product designer memiliki tanggung jawab utama untuk memvisualisasikan ide proyek dalam bentuk desain. Nah, proses ini juga mencakup inisialisasi desain produk dengan memperhatikan kebutuhan pengguna, bisnis, dan juga teknologi, serta dengan mengimplementasikan desain yang efektif dan juga berkolaborasi dengan PM, UX copywriter, product researcher, dan engineer dalam proses delivery produk. Lalu dalam pekerjaan saya menggunakan beberapa teknologi utama. Pertama yang pastinya adalah Figma. Figma ini digunakan untuk mendesain proyek dalam bentuk visualisasi. Nah, dari Figma ini saya dan tim juga seringkali menggunakan FigJam untuk brainstorming. Kemudian terdapat Confluence. Confluence ini digunakan oleh product designer untuk melihat requirement produk pada PRD, sehingga nanti untuk pembuatan desainnya akan selalu mengacu kepada PRD yang telah dibuat oleh PM. Kemudian ada Miro. Miro ini digunakan oleh product designer untuk melihat flow proses yang telah diajukan oleh PM. Kemudian ada Maze yang digunakan untuk melaksanakan usability testing. Kemudian ada Range. Range ini digunakan untuk daily check-in dan daily log, sehingga untuk mengupdate apa aja sih yang udah dilakuin hari ini. Kemudian ada Slack, digunakan untuk berkomunikasi via chat dengan stakeholder. Kemudian ada Google Meet yang dilakukan untuk melaksanakan meeting. Dan juga ada Google Calendar yang digunakan untuk mengatur penjadwalan meeting agar dapat menentukan jadwal yang paling optimal. Kemudian pekerjaan yang saya lakukan, saya selama 2 bulan kebelakangnya kurang lebih telah terlibat dalam pekerjaan desain untuk 4 proyek. Yang pertama yaitu supplier financing business development yang sudah selesai dan sudah melewati tahap development. Kemudian terdapat pula supplier financing submission by sales, yang mana untuk desain saya untuk proyek tersebut sendiri sudah selesai, tetapi masih belum masuk ke tahap development dan statusnya adalah masih on hold karena perkiraan effortnya yang cukup besar di tim development. Kemudian yang ketiga ada product configuration, yang mana desain untuk product configuration ini sudah hampir selesai dan akan menuju tahap final PRD review. Kemudian terdapat pula project referral code yang baru akan dimulai.
Dalam pengerjaan proyek tersebut, saya juga berkolaborasi dengan UX copywriter untuk dapat menerapkan penulisan yang efektif pada desain yang saya buat. Kemudian selain pengerjaan proyek, saya juga terlibat dalam pembuatan master file yang berisi flow end-to-end untuk beberapa proses pada platform Portico dan Awandis, yang mana proses ini atau tas ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat memiliki suatu master file yang dapat dijadikan acuan dalam proses pembuatan desain ke depannya. Kemudian saya juga terlibat dalam tas untuk tidy up design system untuk platform Awan Toko, Awan Design Portico, dan saya juga terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan usability testing untuk proyek product configuration. Kemudian untuk relevansi dengan perkuliahan, saya merasa terdapat 3 mata kuliah yang memiliki relevansi dengan pekerjaan saya. Pertama yang sudah pasti adalah sistem interaksi, yang mana mata kuliah sistem interaksi menjelaskan terkait dengan proses desain produk digital, mulai dari gathering requirement hingga testing. Nah, sedangkan mungkin perbedaannya dengan pekerjaan saya sekarang sendiri, saya merasa bahwa saya tidak melalui proses gathering requirement karena proses tersebut sudah dilakukan oleh PM. Jadi saya melakukannya mulai dari proses identifying problem, defining solution, designing, hingga melakukan testing. Kemudian yaitu komunikasi bisnis dan teknis atau Kombistek. Kombistek sendiri saya merasa bahwa ilmu yang saya dapat dari mata kuliah tersebut sangat aplikatif karena saya gunakan sehari-hari untuk berkomunikasi dengan stakeholder lainnya, gitu. Kemudian ada juga manajemen proyek TI atau MANPRO. Nah, MANPRO ini yang menurut saya relevan adalah terkait dengan framework metodologi. Salah satunya adalah Scrum, karena di Awan Tunai sendiri menggunakan metodologi Scrum. Jadi berkat ilmu yang saya pelajari dari Siman Pro ini, saya sudah merasa cukup familiar dengan bagaimana sih alur proses penggunaan metodologi Scrum dalam pengerjaan proyek. Kemudian yang terakhir adalah lesson learn. Nah, untuk lesson learn sendiri, pertama, dalam sisi teknikal, saya merasa bahwa saya jadi belajar gimana sih komponen desain sistem tuh penting banget dalam pembuatan desain gitu. Jadi selain dengan penggunaan komponen desain sistem ini saya bisa membuat desain yang konsisten, tetapi saya juga tapi menurut saya penggunaan komponen desain sistem juga mempermudah pekerjaan saya gitu. Jadi karena komponen-komponen tersebut sudah memiliki aturan-aturan tersendiri, jadi proses pembuatan desain juga dapat dilakukan dengan lebih cepat. Kemudian saya juga mempelajari terkait dengan menggunakan fitur-fitur pada Figma untuk memudahkan proses desain, yang mana salah satu contohnya adalah yang telah saya sebutkan tadi ya, yang tentang desain sistem. Kemudian mungkin contoh lainnya adalah penggunaan auto layout, sehingga pembuatan desain saya dapat memiliki spacing atau jarak-jarak yang konsisten dan dapat diatur dengan mudah. Kemudian saya juga mempelajari tentang UX writing, UX laws, dan penerapan responsif desain di Figma melalui sesi sharing session dengan tim product designer. Kemudian saya juga belajar terkait dengan penggunaan Maze untuk pelaksanaan usability testing dalam pengerjaan project product configuration. Kemudian untuk working process, saya juga dari sisi working process ini saya mempelajari bahwa feedback desain itu penting untuk dapat membuat desain yang memenuhi kriteria yang diinginkan gitu. Nah, feedback ini juga bisa dari siapa saja, bisa dari PM, bisa dari desainer lain, bisa juga bahkan dari engineer. Kemudian saya juga mempelajari bahwa perubahan requirement produk itu sangat mungkin untuk terjadi. Jadi saya sebagai product designer harus selalu siap sedia apabila terdapat perubahan requirement agar saya tuh dapat mengupdate desain dengan sesegera mungkin. Kemudian saya juga belajar bahwa desain yang dibuat tidak selalu langsung menuju tahap development oleh engineer. Nah, salah satu contohnya adalah yang tadi telah saya ceritakan ya tentang project supplier financing submission by sales. Nah, itu kan saya sudah menyelesaikan desainnya, tapi ternyata tidak dapat langsung menuju tahap development dan statusnya sedang on hold karena perkiraan effort yang cukup besar. Kemudian yang terakhir dari sisi soft skill, saya merasa bahwa kemampuan komunikasi itu penting banget dalam pengerjaan, dalam pelaksanaan pekerjaan saya gitu. Salah satu kondisi utamanya adalah ketika saya perlu menjelaskan hasil desain yang telah saya buat kepada stakeholder terkait. Karena menurut saya sendiri, apabila saya dapat mengkomunikasikan desain saya dengan jelas, maka dapat mencegah terjadinya miskomunikasi dan mencegah terjadinya adanya hal-hal yang terlewat gitu, yang mana dapat menghambat delivery produk. Kemudian terdapat juga yang kedua adalah kemampuan problem solving. Itu menurut saya juga sangat dibutuhkan
agar saya dapat menerapkan solusi desain yang dapat mencapai objektif yang ingin dicapai gitu. Kemudian saya juga merasa bahwa kemampuan prioritization itu dan manajemen waktu dibutuhkan banget karena sangat mungkin juga apabila memiliki beberapa task secara bersamaan. Jadi kemampuan ini penting agar dalam proses delivery task-nya saya dapat menghasilkan atau menyelesaikan task tersebut sesuai dengan timeline yang diinginkan. Jadi agar bisa dapat melaksanakan kedua task tersebut tanpa menghambat salah satu dari kedua task tersebut gitu. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya terkait dengan kegiatan magang saya selama 2 bulan ke belakang. Terima kasih.